Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Renungan pada Mutiara Pagi pada hari ini saya beri judul Damai Sejahtera Bagi Kamu, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai kami umat-Mu. Cinta-Mu begitu besar bagi kami, nyata dalam perlindungan yang boleh kami nikmati sepanjang malam tadi. Berkat perlindungan-Mu, kami dapat beristirahat dengan aman, dan pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Cinta-Mu nyata juga melalui kehadiran Putra-Mu di tengah kami. Kami telah merayakan kebangkitannya. Kiranya semangat kebangkitan Putra-Mu senantiasa menjiwai hidup kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang damai dan tenteram. Kedamaian di dalam hidup menandakan jiwa yang tenang. Manusia selalu berusaha untuk mencari, bahkan menciptakan kedamaian di dalam hidupnya. Hidup yang damai akan membuat semua orang menjadi lebih tenang dan bahagia. Tanpa kedamaian, orang akan merasa terganggu karena tidak ada keamanan di dalam hidup. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk mencari kedamaian di dalam hidup, entah menggunakan cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Ada pepatah Latin yang berbunyi, "Si vis pacem para bellum." Ungkapan ini menunjukkan bahwa kedamaian bahkan harus dicapai dengan sebuah kekerasan. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Pertanyaannya, apa itu kedamaian? Mengapa orang berlomba-lomba untuk mencari dan bahkan menciptakan kedamaian? Apakah orang memiliki pandangan yang sama tentang kedamaian? Dalam kenyataannya, setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang kedamaian. Ada yang berpendapat bahwa kedamaian bisa dicapai jika orang memiliki harta yang banyak. Ada pula yang berpendapat bahwa kedamaian bisa dicapai dengan suasana yang tenang dan tentram. Walaupun berbeda pandangan, toh kedamaian menjadi yang utama untuk dikejar di dalam kehidupan ini. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan penampakan Yesus kepada para murid-Nya. Penampakan diri Yesus kepada para murid ini terjadi setelah Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ketika Yesus menampakkan dirinya, para murid merasa ketakutan. Mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Mereka belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ketidakpercayaan para murid bahwa Yesus bangkit sebenarnya sudah digambarkan pada ayat 11 dan 12. Para murid tidak percaya atas pemberitaan para wanita bahwa Yesus bangkit. Mereka menganggap berita kebangkitan itu sebagai omong kosong belaka. Selain takut, para murid merasa heran. Mereka heran karena Yesus yang telah mati di atas salib kini hadir dan berdiri di hadapan mereka. Bagaimana mungkin bahwa orang yang telah mati
hidup kembali dan mengunjungi mereka. Yesus pun menjelaskan mengapa ia bangkit. Yesus menjelaskan isi kitab suci dan perkataan-perkataannya kepada para murid. Pada akhirnya, para murid memahami kitab suci dan maksud perkataan Yesus ketika Yesus masih ada bersama dengan mereka. Penampakan diri Yesus ini menegaskan bahwa kesaksian para wanita yang telah lebih dahulu mengetahuinya adalah sebuah kebenaran. Yesus membuktikan bahwa para wanita itu tidak berbicara omong kosong. Di akhir kisah Injil ini, kita mendengar bahwa Yesus memberikan tugas perutusan kepada para murid-Nya. Perintah bahwa para murid-Nya harus menjadi saksi adalah sebuah tugas perutusan. Mereka memang harus menjadi saksi atas semua peristiwa yang mereka alami bersama dengan Yesus, juga peristiwa kebangkitannya. Dalam penampakan ini ada satu hal yang menarik, yaitu salam Yesus kepada para murid-Nya. Ketika menampakkan dirinya, Yesus mengucapkan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Barangkali kita dapat bertanya, apa arti dari salam itu? Dalam Injil Lukas, kita dapat menemukan salam yang serupa ketika Yesus mengutus ke-70 murid-Nya. Yesus berpesan kepada para murid-Nya agar membagikan salam damai kepada siapa saja yang menerima kedatangan mereka. Hemat saya, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari arti salam ini. Pertama, salam damai merupakan perwujudan kehendak Allah. Kita semua tahu bahwa misi perutusan Yesus ialah membawa damai kepada umat manusia. Yesus adalah Raja Damai. Jika kedamaian ini merupakan kehendak Allah, maka dalam doa Bapa kami, kita mohon agar kedamaian datang ke atas dunia. Di dalam doa Bapa kami, kita mendoakan agar kehendak Allah terjadi di atas bumi. Allah kita adalah Allah yang maha cinta. Allah mencintai umat manusia sehingga selalu mengaruniakan damai kepada umat manusia. Kedamaian Allah inilah merupakan kedamaian yang sejati. Kedua, Yesus menghendaki agar damai sejahtera menjiwai kehidupan manusia. Manusia membutuhkan kedamaian agar bisa hidup dengan aman dan tentram. Di tengah dunia yang sedang bergolak dengan peperangan dan masalah-masalah lainnya, seruan perdamaian tidak pernah berhenti dikumandangkan dari berbagai penjuru dunia. Umat manusia sadar betul bahwa hanya kedamaian yang mampu membawa hidup ini kepada ketenangan. Kedamaian hanya bisa tercapai apabila manusia hidup di dalam Allah dan senantiasa melaksanakan kehendak Allah. Kedamaian yang kita inginkan hendaknya menjadi jiwa dari seluruh hidup kita, agar kita mampu membawa damai kepada sesama. Ketiga, kedamaian hanya bisa dicapai apabila orang hidup sesuai kehendak Allah. Pemazmur menegaskan bahwa manusia akan merasa tenang apabila ada bersama-sama dengan Allah.
ketenangan ini merupakan kedamaian yang sejati. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mencapai ketenangan ini? Ketenangan yang sejati itu hanya bisa terwujud apabila kita hidup seturut kehendak Allah dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kedamaian inilah yang menjadi dambaan setiap manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar merupakan bagian dari kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diharapkan menjadi murid Kristus yang membawa kedamaian kepada semua orang. Yesus meminta para murid-Nya untuk selalu mengucapkan salam damai kepada semua orang. Sebagai murid Kristus, kita pun hendaknya selalu mengucapkan salam damai kepada semua orang yang kita jumpai. Mengucapkan salam damai juga merupakan sebuah bentuk pewartaan tentang damai kepada umat manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kekuatan bagi kita sebagai murid Kristus untuk bersaksi. Dengan menampakkan dirinya, Yesus menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan para murid-Nya, sekaligus menegaskan bahwa Yesuslah jaminan kedamaian bagi kita murid-murid Kristus. Kehidupan yang kita alami sekarang ini mengalami degradasi kedamaian. Pertikaian terjadi di berbagai belahan dunia. Ada orang yang karena memiliki kekuasaan sengaja mengobarkan pertikaian yang mengorbankan masyarakat kecil. Peperangan terjadi antar negara sehingga menimbulkan korban jiwa yang banyak. Manusia dibutakan oleh uang dan kekayaan sehingga selalu menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Korupsi merajalela sehingga menimbulkan kerugian bagi warga dan negara. Ada juga orang yang mengeruk sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Alam ciptaan menjadi rusak dan perubahan iklim terus terjadi. Di berbagai belahan dunia terjadi gelombang panas yang membahayakan kehidupan manusia. Bahkan ada pihak yang menggunakan perang sebagai alasan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di dalam kehidupan ini. Dan masih banyak hal lain lagi yang menggambarkan bahwa kedamaian tidak dialami oleh sebagian besar orang. Tugas kita sebagai murid Kristus ialah membawa damai kepada dunia. Damai yang kita bawa merupakan berkat yang diberikan Allah kepada dunia. Kedamaian yang sesungguhnya hanya ada di dalam Allah. Kita tidak boleh ketakutan ketika menjalankan misi ini. Yesus telah mengatakan kepada kita bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Yesus selalu ada bersama dengan kita, terutama jika kita menjalankan misi memberitakan salam damai kepada semua orang. Marilah kita senantiasa mewartakan damai sejahtera kepada semua makhluk. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk membawa damai kepada kami umat-Mu. Kami telah diangkat menjadi anggota gereja. Beranikanlah kami agar kami mampu mewartakan damai sejahtera kepada sesama. Bantulah kami agar kami tidak takut dalam melaksanakan tugas pewartaan itu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.